kebiasaan ini ya. Oh, kebiasaannya Selalu kita tidak ya. serempak. Iya. Kita ulang deh ya. Halo ya, halo. Oke, kita ulang ya. 1, 2, 3. Halo. Balik lagi sama aku. Kayaknya baru pertama kali ya. Baru pertama ya, Kak, ya? pertama. Oke, sama aku Rida. Dan aku Talita. Di Obras Obrolan Obrolan asik asik. edisi CSDK. CSDK. Apa tuh CSDK? Cerita seru di balik kampus. Oke, teman-teman semua. Jadi sebelum kita melakukan syuting ini, kita sudah melakukan vaksin, betul ya? Betul. Vaksin tahap 1. Aku udah 2. Wah. Kamu udah berapa? 2 juga dong. Oh iya, udah Terus, lengkap ya. Kita juga sudah melakukan tes PCR dan tentunya pada saat ini syuting kita menerapkan protokol kesehatan. Oke, berarti kita boleh ya kayak menampakkan wajah cantik Boleh kita. dong. Oke. Langsung aja ya kita lepas. Oh iya, masker. kita lepas maskernya. Hai. Halo, akhirnya bisa mencium udara bebas gitu. Bisa bernapas ya dengan lega. Kelihatan juga nih effort kita mau tampil nih, bener banget. Talita, kita mau bahas apa nih hari ini di CSDK? Oke, hari ini kita mau bahas-bahas ngobrol-ngobrol tentang cerita-cerita di kampus sebelum pandemi dan setelah pandemi gitu. Apa sih bedanya? Terus ada nggak sih yang dikangen-kangenin gitu? Biasalah. Banget, wah. Jadi langsung aja nih berarti ya. Oke. Kita mau bahas yang Kita pertama. ngobrol-ngobrol dulu yang pertama. Sebelum pandemi. BTW kita udah kenalan ya tadi? Udah. Udah ya. Oke. Berarti kita mau bahas sebelum pandemi nih. Tapi mungkin ada yang belum tahu ya, kita ini kuliah di mana Oh, gitu, iya. bener kan? Oke. Terus jurusannya apa gitu, biar kayak spesifik aja gitu. Dimulai dari aku ya. Oke. Jadi, aku kuliah di UINSI Samarinda, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Kalau aku kuliah di Universitas Mula Warman, jurusannya Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Gitu. Oke, nah langsung aja Talita. Kira-kira apa sih keseruan-keseruan yang kamu alami sebelum pandemi nih waktu kuliah, waktu masih offline gitu? Waktu sebelum pandemi, tentunya kalau misalnya kegiatan-kegiatan di kampus yang offline gitu, aku sukanya itu karena rame-rame gitu. Aku tuh orang yang suka ada di keramaian gitu. Aku suka nyerap vibes-nya orang-orang gitu. Nah, karena kalau misalnya kayak sendirian, aku tuh mudah kayak jenuh banget gitu. Terus kalau misalnya kita lagi bosan, kalau sendiri bingung gitu kan, nyerap energinya tuh dari siapa gitu. Kalau misalnya kita offline, kita di dekat orang yang happy-happy gitu, kita bisa kayak ketawa-ketawa sendiri, bisa senyum-senyum gitu kan. Jadi itu sih yang bikin asik kalau misalnya kehidupan kampus sebelum pandemi. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku bener sih, yang sukanya tuh lebih ke keramaian gitu. Apalagi waktu kuliah offline itu kan ketemu teman kampus setiap hari, ketemu orang-orang dari fakultas lain. Pokoknya terus itu kayak kesana kemari gitu, kayak ke kantin, ketemu orang. Apalagi bisa ke perpus, pokoknya kemana aja gitu yang ramai. Mana kayak tuh lebih ada pengalamannya gak sih? Iya. Banyak kegiatan. Iya bener. Kayak ada festival di kampus ataupun kegiatan-kegiatan lain gitu yang ramai banget. Dan orang-orang tuh pada antusias gitu nggak sih kamu ngerasanya bener kalau banget. offline? Kalau misalnya online, orang-orang kan bangun tidur, buka laptopnya, udah. Ya kan, nggak sempat untuk ngobrol-ngobrol dulu sama teman-temannya. Coba kalau event online ya kan, event offline maksudnya bener kan, gara-gara kebiasaan online. Udah kayak mau lupa ya sama offline Iya, ya. mau lupa udah. Bener banget. Apalagi kalau offline itu kan udah ramai, support sistemnya banyak, ketemu Yes. orang baru, kayak nambah aja gitu, nambah temen, nambah aktivitas. Iya. Bener. Dan banyak tempat juga yang jadi dilihat nggak sih kalau offline? Lebih mengeksplor Iya, tempat. bener. banget. Apalagi tuh kalau misalnya kita offline ya, pasti kuliahnya tuh dari pagi sampai sore. Kalau kamu sendiri gimana kuliahnya? Sama, aku juga dari pagi sampai sore gitu kan. Tapi kayak ada jeda-jedanya gitu loh biasanya kan. Jedanya itu bisa kayak 2 jam, 3 jam. Nah, waktu itu tuh yang paling nyenengin kita-kita ya kan. Karena Istirahat dipakai ya. jalan-jalan dipakai main-main kemana gitu di luar kampus gitu. Bener banget. Apa sih biasanya tuh kalau lagi istirahat tuh
apa yang biasa sering banget dilakuin bareng teman gitu? Kalau aku jalan-jalan. Kemana aja tuh? Jalan-jalan ke mall pastinya, karena di sini kemana lagi gitu loh kalau nggak ke mall kan. Benar. Jalan-jalan ke mall sih. Kalau kamu biasanya kemana aja? Kalau aku karena waktu itu masih di kampus seberang ya, jadi di sana tuh jauh gitu, kayak dari perkotaannya tuh jauh gitu. Jadi kayak lebih ke kos buat istirahat sama makan siang. Tapi biasanya kita itu makan siang itu kayak masak sendiri gitu loh di kos. Oh, rame-rame. Jadi kayak 2 jaman itu nunggu mata kuliah selanjutnya, kita sempetin tuh masak. Ini ada yang masak nasi buru-buru, ada yang masak sayur bening buru-buru, ada yang ngulek sambel buru-buru kayak gitu. Kalau online nggak ada dah, kamu bakal makan-makan sendiri, kamu masak-masak sendiri gitu. Nggak bisa orang nyobain masakan teman, masakan bisa. rumahan ya kita cobain. Baru tuh sendirian sambil nge-zoom Sambil Emang agak menyedihkan gimana Bener gitu ya, banget. tapi nggak apa-apa deh. Tapi nggak apa-apa karena kita pernah ya nyobain rasanya offline gitu. Yaps. Suka dukanya offline. Kalau kamu ada nggak sih, kan tadi kita bicarain kayak yang kangenin, berarti yang suka-sukanya nih. Kalau dukanya ada nggak sih yang kayak offline itu gimana? Dukanya di kampus kalau offline gitu ya? Iya. Dukanya itu, jadi gini, aku cerita nih, boleh nggak sih? Boleh dong. Oke. Jadi dulu waktu aku maba, kan rumah aku tuh jauh banget ya. Aku tuh kalau misalnya dari kampus ke rumah itu bisa kayak 40 menit, 45 menit gitu kan, Da. Lama banget ya. Lama. Terus naik motor panas-panasan kan. Nah, dulu itu pas maba, aku tuh belum punya temen yang deket banget gitu loh, yang kosnya tuh bisa aku tebengin untuk istirahat, untuk rebah-rebahan, untuk makan siang gitu, belum ada gitu. Jadi kalau misalnya ada break 2 jam gitu, 2,5 jam itu tuh aku bela-belain pulang gitu, padahal bolak-baliknya aja udah 80 menitan kan, 1 Iya, jam bener, lebih gitu. bener. Nah, habis di jalan gitu, tapi ya mau gimana lagi kan, aku bingung mau kemana gitu kalau misalnya nggak pulang gitu. Itu benar-benar mengelah ya. Iya, menglelah. Pulang balik, Sampai kampus panas, keringetan banget. baru mulai lagi deh kuliah. Kayak Kuliah istirahatnya di perjalanan kayak gitu. Itu istirahat nggak sih? Kayaknya bukan istirahat ya. Bener, Kalau balik-balik kamu aja. apa dukanya? Kalau aku dukanya apa ya? Aku tuh lebih ke kayak capek kan karena seharian kuliah gitu. Baru tuh habis itu kan nggak ada kendaraan ya, jadi kayak jalan kaki. Tapi emang deket sih. Tapi emang dukanya itu seharian kuliah. Itu aja sih jadinya. Oke, berarti kayak dukanya kayak gitu ya, seharian kuliah, capek. Bener, Berarti kamu lebih suka rebahan gitu ya orangnya ya? suka banget. The best rebahan. Makanya capek kalau offline. Benar. Tadi kita udah bahas suka duka tentang kuliah offline. Nah, selanjutnya kita bahas suka duka setelah adanya pandemi, Iya. yaitu online. Nah, kita bahas di berikutnya nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obras. Obrolan asik CSDK, cerita seru di balik kampus. Mereka merasa malu ketika melanggar aturan. Mengerti tentang norma hukum dapat membuat kita lebih berhati-hati agar tidak melanggarnya Yang kita harapkan sepeda ini kan penggunaannya masyarakat harus pada jalur sendiri. dan menjaga hak-hak kita dari merugikan hak-hak orang lain. Pertama kali setiap kali ada yang meninggal, kita akan lakukan pengecekan wasiat. Ada nggak sih? Ketahui Ya, dan pahami dalam Melek Hukum setiap Sabtu pukul 3 sore di Kompas TV. Buka lembaran hari Anda Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi di Kompas Pagi. dengan berita dan informasi yang menjadi referensi. Kami awali dari Arab Saudi yang membuka pelaksanaan ibadah umroh setelah dihentikan. Tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri menangkap 4 terduga teroris. Pada malam hari kemarin juga Depok hujan cukup deras. Pemerintah maupun juga dari DPR menyebut masih membuka pintu komunikasi. Kompas Pagi setiap hari pukul 4:30 pagi live di Kompas TV. Balik lagi di Bareng kita di obrolan asik CSDK. CSDK, cerita seru di balik kampus. Tadi kita udah bahas tentang suka duka sebelum pas offline ya. Sekarang kita mau bahas sesudah offline. Jadi online ya. Online berarti. Kamu gimana nih? Sukanya dulu deh, kasih kita sukanya dulu. Buat Dukanya teman-teman, belakangan ya. dukanya belakangan aja. Sukanya nih pas online, gimana nih kuliah? Sukanya apa ya?
oh ini satu, aku nggak perlu bangun pagi-pagi, terus mandi dingin-dingin, nggak perlu OTW jauh-jauh Bener. pagi-pagi gitu, nggak perlu. Karena aku nggak apa-apa bangunnya 10 menit sebelum Zoom, terus aku nggak pakai mandi, sisiran doang kan, cuci muka sudah, terus aku Zoom. Itu enaknya yang pertama. Terus yang kedua, itu tuh semuanya lebih fleksibel kan, kegiatan-kegiatan tuh udah. Jadi kayak kita tuh nggak capek pindah dari satu tempat ke tempat lainnya gitu loh. Jadi cuma duduk aja di sini gitu. Terus bisa nyambil 2 kegiatan bareng, 3 kegiatan bareng gitu lewat Zoom. Kalau aku sih itu sih sukanya. Kalau kamu apa sih yang bikin kamu kayak ih seneng juga ya online gitu? Apa yang bikin kamu ngerasa gitu? Sama sih sebenarnya ya, nggak butuh usaha banyak gitu, kayak bangun tidur kayak set alarm buat pas jam kuliahnya aja, pokoknya gitu, set alarm, nanti buka laptop, udah langsung aja cuci muka, timbul tuh udah muka. Apalagi di Zoom ada filternya kan, itu kelihatan seger, udah kayak gitu. Bisa milih alis di situ. Bener, tinggal pakai jilbab yang udah yang panjang, nggak kelihatan bawahnya padahal daster. Yang kayak gitu kan, kayak ya lebih enak aja gitu, Iya, nggak perlu nyetrika, nggak effort banget ya. Bener, itu sih. Terus bisa sambil rebahan. Enggak sih, kuliah nggak boleh sambil rebahan ya, nggak boleh. Habis kuliah baru rebahan. Langsung rebahan yang kayak gitu, istirahatnya tuh jadi lebih banyak. Hampir ketahuan ya kuliahnya rebahan. Enggak kok. Enggak, bener loh. Cukup tahu aja ya kalian-kalian yang ada di sini. Pokoknya itu sih lebih enaknya, lebih fleksibel itu. Banyak waktu time istirahatnya. Kalau dukanya apa sih? Nggak, kalau kamu? Kalau dukanya itu nggak ketemu keramaian. Jadi ketemunya ya kuliah doang, kayak nggak ada interaksinya gitu loh sama orang lain, ketemu orang baru, teman-teman baru, itu sih. Terus kadang nih kalau kuliah, apalagi kalau aku lagi pulang kampung di rumah, itu tuh benar-benar sinyalnya jelek banget. Kampung kamu ada di mana sih emangnya? Jauh, pelosok di mana? pelosok di PPU. Oh, PPU. Penajam yang kayak gitu. Jadi tuh kalau misalnya sinyalnya hilang tuh kayak ngelilingin rumah gitu, nyari sinyal di bawah pohon-pohon yang kayak gitu. Terus kadang kan kalau dosennya ada di Samarinda, terus di sini taunya cuacanya panas, taunya di tempat aku tuh lagi hujan petir yang kayak gitu. Apalagi kalau udah hujan petir, sinyalnya tuh hilang semua. Jadi gitu sih yang susah. Jadi kadang tuh absennya nggak ada gitu, takut kan. Aku nanti dikira nggak masuk yang kayak gitu. Apalagi kalau misalnya dosennya emang serem. Berarti jadi kayak kendala selama kuliah online gitu ya? Iya, kayak itu sih gitu-gitu. lebih ke kendalanya. Kalau kamu ada nggak tuh? Kalau aku dukanya apa ya? Dukanya adalah aku jenuh. Kalau ya? kuliah online Bener, ya kan, bener. jenuh banget gitu. Karena semakin jadwal kuliahnya tuh semakin nggak beraturan gitu loh. Kayak kadang dipindahnya itu bukan ke jam yang enak gitu loh. Maksudnya bisa dipindah itu sampai jam 5 gitu kan, yang bener. kayak mau maghrib. Yang orang itu harusnya udah kayak capek gitu. Kadang gitu sih duka-dukanya. Dan ini sih kalau misalnya online tuh kan dia full banget ya dari pagi sampai sore. Kadang yang kayak gitu-gitu loh. Karena kalau misalnya online kan orang itu nilai, oh kamu bisa aja kok nyambi barengan kegiatannya gitu. Jadi mereka seenak-enaknya aja gitu, nggak apa-apa, ikut aja gitu. Sampai full gitu. Iya, ya. sampai full. Tahu-tahu seharian gue di depan sini kayak Duduk sakit nih tulang pinggang. iya. Bener Kayak banget. gitu deh. Tapi BTW ya, kamu pas online gini nih ada produktif nggak sih? Kayak seberapa produktif kamu di kuliah di pandemi ini? Kalau aku kayaknya malah ngerasa lebih produktif pas online ya. Kalau kamu gimana? Kalau aku ya juga sih kayaknya. Karena malah nyambi gitu loh. Pas online itu malah lebih banyak. Iya kan? Bener. Kayak banyak yang dicari gitu ya. Waktu offline kan itu kerjanya kuliah doang, habis itu males udah ngapa-ngapain gitu. Nah sekarang nih pas online kayak lebih mindsetnya tuh lebih pengen tahu ini Iya, kayak ngisi waktu gitu kan. Bener, aku aja nih mau cerita nih, pas online gini kan kayak awal mulanya baru online tuh kayak benar-benar terpuruk, apalagi iri kan. Maksudnya aku di kampung terus ngeliat teman-teman pada produktif, akunya cuma duduk doang main HP, scroll kayak gitu. Kayak aduh, apa yang harus aku lakukan supaya aku juga ikut produktif gitu, walaupun aku ada cuma di rumah doang kayak gitu. Jadi aku lebih ngisi waktu luang aku buat belajar kayak gitu. Wow. Kayak wah, kok bisa ya aku belajar, kayak
wah kenapa ada kayak gitu, tapi dari pandemi ini jadinya kayak banyak belajarnya sih kayak gitu. Kamu tuh belajar pelajaran gitu atau nyari apa kayak konten-konten self development gitu misalnya? Iya benar gitu benar. ya? Kayak biar lebih meyakinkan diri gitu nggak sih? Iya, ikut-ikut webinar gitu kan. Bener banget. Iya sih, sama. Kayak lebih gimana ya, banyak hal yang didapat gitu jadinya. Iya, Benar banget. Kalau misalnya teman-teman di sini gimana sih produktifnya selama pandemi? Boleh nggak sih kalian tulis di komentar? Iya, benar. Ya kan, nanti kita bisa baca-baca gitu gimana produktifnya orang-orang. Atau jangan-jangan kita ini biasa-biasa aja ya, nggak masuk ke produktif. Benar, masih ada yang lebih wah gitu Iya. kan. Lebih ternyata kegiatannya lebih padat. cerita dong di saat sini. online. Benar, kalian bisa cerita di kolom komentar. Nanti pasti kita bacain, kita liatin nih kayak kalian tuh ngapain aja gitu. Gitu deh. Terus kamu ada nggak sih hal-hal yang kamu kangenin dari kehidupan kampus yang offline waktu sekarang, waktu keadaan online kayak gini? Pasti ada. Aku kangen sama keramaian kalau ada kegiatan festival atau bazar. Yang kayak gitu biasanya kan ada setiap fakultas yang diriin booth apa gitu. Oh, kayak ini nggak sih biasanya hut kayak gitu ya? Yang kayak gitu kayak rame gitu kan, baru ada lomba-lomba. Yang kayak gitu sih rame ya, keramaian yang dirindukan. Kangen Bukan rame, kuliahnya iya. ya, kayak malah bukan masalahnya kayak bukan yang dirindukan keadaan kelas kuliah gitu. Iya, enggak iya, ya, kayak ngerti. ya aja senang online sih. Kangen Benar. festivalnya gitu ya? Nggak, kangen itunya sih, benar. Kalau kamu gimana, ada nggak nih? Sama sih, aku kangen kayak gitu juga. Sama itu tadi sih, kangen jalan-jalan sama teman-teman. Ya walaupun sekarang bisa jalan-jalan, cuma ya beda aja gitu loh kan. Ada teman-teman yang di kampung, ada yang punya kegiatan lain di online-nya kayak gitu. Jadi udah kayak agak susah gitu. Saya berarti ya. Oke deh, karena kayaknya kita udah banyak nih cuap-cuap tentang kuliah online ya. Iya. Benar. Kita bakal lanjut lagi Di segmen selanjutnya, benar tetap banget. stay di sini di Obras obrolan asik, CSDK. cerita seru di balik kampus. Dari basket, big man veteran Marc Gasol akan memperkuat Los Angeles Lakers pada NBA musim depan. Pantau aksi mereka. Menjanjikan segudang aksi. Selebrasi atas prestasi. Diego Armando Maradona meninggal dunia akibat serangan jantung pada Rabu malam. Kompas Sport pagi setiap hari pukul 4 pagi di Kompas TV. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan dirinya. Buka mata, luaskan pandangan. Kesorotan lainnya, saudara, pemerintah Arab Saudi akan Ikuti kompilasi peristiwa paling mengundang perhatian selama sepekan. batasan jumlah jemaah. Kasus corona di Israel. Militer Armenia dan Azerbaijan saling melancarkan serangan dengan senapan mesin dan juga tembakan Dari berbagai belahan dunia. Dunia dalam sepekan. Setiap Sabtu pukul 4 sore. Live di Kompas TV. Halo. Hai. Balik lagi sama kita di Obras. Obras obrolan Obrolan asik. Cerita seru di balik kampus. Tadi kita udah bicarain kuliah setelah offline, berarti online ya kan. Keseruannya dan suka dukanya. Sudah semua ya. Sudah semua. Baru kita akan memulai dengan hikmah di balik itu semua. Kalau kamu apa nih? Apa yang aku rasain gitu ya maksudnya? Benar. Kalau aku sih ngerasanya selama pandemi ini, tentunya ini sih hikmahnya adalah lebih jaga kebersihan ya kan. Sebelumnya itu aku emang udah pakai masker kalau keluar rumah gitu karena debu kan dan panas gitu. Nah tapi sekarang yang awalnya dulu aku nggak pernah kayak rajin cuci tangan banget, nggak pernah hand sanitizeran gitu. Sekarang jadi lebih kayak bersih aja gitu. Jadi setiap mau makan, setelah makan juga kayak lebih oh iya bersihin gitu. Itu hikmah pertama, kayak lebih sehat aja gitu kan. Terus yang kedua adalah aku lebih belajar gimana caranya untuk ngontrol emosi, gimana caranya jaga mental health aku gitu. Karena
ya pandemi waktu awal-awal kita benar-benar nggak bisa kemana-mana gitu loh, benar-benar di rumah aja gitu. Jadi aku belajar untuk find a way buat gimana sih aku tuh bisa bahagia gitu, dan akhirnya aku bisa nemuin gitu. It's good. Motivator banget. Seperti menenangkan gitu ya. Benar banget. Kalau kamu apa belajarnya? Iya, belajar sama sih sebenarnya, kebersihan kayak gitu. Terus lebih belajar bersabar, benar. Kayak lebih manage diri sendiri supaya nggak terlalu stres berat kayak gitu. Karena kan faktor masalah itu bukan cuma karena kuliah ya, dari luar, dari rumah, dari keluarga, dari teman, itu banyak banget. Apalagi soal percintaan ya, mungkin teman-teman juga merasakan jika itu digabung. Kayaknya banyak sih yang mengalami masalah-masalah percintaan selama pandemi, ya nggak sih? Apalagi pandemi nggak bisa ketemu kan. Kasian yang deh. Kayak gitu deh. Jadi tuh ya lebih manage diri sendiri, tahu yang mana yang benar-benar butuh sama-sama yang enggak, yang kayak gitu. By the way, apa sih yang ada nggak sih orang aja ya, orang yang kamu kangenin banget saat ini setelah lama nggak ketemu offline kayak gitu? Siapa ya? Atau enggak suasana aja deh, suasana deh. Suasana. Karena kalau misalnya orang nggak ada deh kayaknya, soalnya orang-orang dekatku tuh ada semua tuh di sini, masih sering ngumpul-ngumpul jalan-jalan gitu kan ya gitu. Nah kalau misalnya suasana, aku rindu suasana yang ramai. Aku rindu aku rindu sih foto-foto gitu di kampus, kayak gitu-gitu sih. Rindu cari makan siang-siang ke Pramuka, karena kan di Pramuka biasanya kita beli makannya tuh kalau makan siang, gitu-gitu aja sih mungkin. Bener sih, aku juga rindu keramaian. Rindu keramaian kan. Kalau boleh tahu apa nih kayak spot yang paling enak gitu menurut kamu di kampus kamu? Spot foto tentu aja di fakultas aku lah gitu. Wow. Karena nih fakultas aku tuh gedungnya tuh baru gitu loh. Kami tuh ada dulu gedungnya tuh lama, dia warnanya ungu semua karena FKM itu ungu itu lambang dari pengabdian gitu loh. Nah sekarang kami tuh dibangunin lagi gedung baru gitu dah. Nah gedungnya itu yang suka dipakai foto-foto gitu karena Instagramable. Wow. Kalau di kampus kamu ada nggak sih? Kalau di kampus aku kalau foto kayaknya emang kayak jarang gitu ya. Oh gitu. Lebih kayak spot yang enak buat istirahat yang kayak gitu. Yang kayak gitu-gitu, kayak spot-spot musola, yang kayak gitu, kantin. Pokoknya yang enak buat ngumpul kayak gitu, buat istirahat. Ada nggak sih tempat-tempat healingnya gitu yang di situ yang bisa dipakai kayak diam sejuk gitu, adem gitu, ada nggak sih? Kayak gitu kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya? Musola aja waktu sholat kan diam sejuk gitu. Healing kan, sekalian healing gitu ya. Bener banget gitu. Oke deh. Oh iya, aku pengen cerita nih sama kamu. Kan aku tuh dulu punya ekspektasi nih sebelum masuk kuliah gini. Sebelum kuliah aku tuh bisa dekat sama banyak orang gitu kan. Bisa dekat sama cutting gitu. Ceritanya ekspektasi loh ya. Keinginannya kayak gitu ya. Keinginannya kayak gitu. Have a relationship gitu sama seseorang yang bisa ngajak aku kemana-mana, muter-muter, terus itu ngajak buat pulang, nganterin pulang, kayak gitu-gitu loh. Dan akhirnya ternyata sampai mau hampir semester 4 aku offline. Itu tuh yang nggak ada gitu. Itu tuh cuma ekspektasi doang kayak gitu. Oh my god, ternyata kayak gini ya dunia perkuliahan kayak gitu. Dan ditambah akhirnya ada pandemi. Oke, buyar. Udah nggak ada lagi kayak gitu, udah nggak mikir kayak Jadi gitu. Jadi kamu lagi. Gimana sekarang? Udah ikhlas nggak terhadap kepergian dari ekspektasi gitu? Ikhlas banget, sumpah nggak apa-apa deh. Ya udah, aku mikirin diri aku sendiri aja ya. Udah nggak usah lagi berekspektasi yang lebih terhadap keadaan. Udah. Liatin kru kita ketawa-ketawa. Udah, kalian juga punya ya ekspektasi kayak gitu, aku yakin. Udah. Iya, aku juga punya ekspektasi kayak kamu gitu. Apa tuh? Jadi gitu deh. Ya kayak gitu, aku pengen punya orang-orang yang bisa kayak nge-vibes bareng gitu, gitu. Tapi kan karena pandemi jadi nggak sempat gitu. Walaupun sekarang ada sih, udah yang kayak bisa diajak jalan-jalan, explore kota gitu, ada. Cuman kan, ya udah semester tua gitu, keburu udah semester tua sibuk kan. Bener, kayak lembut banget sih waktu aku masih muda dulu, semester 1, 2, 3 aku pas offline nggak ada gitu kan. Aku ngapain yang lebih kayak gitu loh. Sekarang udah online, udah sibuk semua, baru deh bener gitu deh. Sedih ya, tapi nggak apa-apa, harus sabar.
Sabar. Benar banget. Karena kamu dari tadi ngomong sabar, kayaknya kamu tuh punya banyak pesan-pesan gitu ya untuk disampaikan ke teman-teman. Ya nggak sih? Apa ya? Kayak ya Apa yang pengen kamu pesanin ke orang-orang? buat orang-orang, buat teman-teman sih, kayak ya udah, kayak sabar ya, kalian mau ngapain aja kalian harus sabar gitu, walaupun kalian udah mencapek banget gitu, sabar terus kan di tengah pandemi ini. Ya udah, sabar sama terus belajar. Jadi nggak cuma walaupun kalian lihat orang produktif, tapi kalian juga bisa produktif walaupun diri kalian ini cuma diem di kamar di rumah, tapi sekiranya itu mindset sama pikiran kalian itu udah ada majunya gitu. Oke. Kalau kamu ada nggak yang mau disampaikan sama teman-teman? Sama kayak kamu, cuman mungkin aku ini aja sih, kayak jangan lupa untuk tetap berbahagia. Karena kalau misalnya online itu kan padat banget ya, orang-orang kayak selesai ini nyambung ini, Iya, ini benar, gitu kan. Jangan lupa untuk tetap punya me time, harus refresh gitu kan sesekali gitu. Jadi usahakan tetap ada waktu untuk diri sendiri gitu loh, di spare memang gitu. Jangan dikasih sisa-sisa doang gitu, tapi emang luangin waktu emang untuk sengaja bahagia gitu. Benar banget. Tuh dengerin lo ya. Nih teman-teman juga dengerin ya yang di sini. Oh, di sini mah bahagia-bahagia semua deh kayaknya, cengengesan mulu tiap hari. Jangan nggak sih? pura-pura bahagia lah ya. Nggak boleh. Oke deh, tadi kita udah banyak banget nih ngobrolin tentang kuliah sebelum dan sesudah pandemi. Sepertinya kita harus pamit, undur diri gitu. Kita harus say bye-bye gitu ya ke teman-teman semuanya. Tapi kita mau infoin dulu nih, karena sebenarnya dari obrolan asik ini nggak hanya membahas tentang kampus loh gitu ya kan. Kita bakal bahas banyak hal nih. Jadi pantengin terus ya. Bener banget. Pasti ada keseruan-keseruan lainnya dan cerita-cerita seru lainnya. Oke. Kita harus pamit ya. Obrolan asik edisi CSDK, cerita seru di balik kampus sudah berakhir. Pantengin terus dan jangan lupa untuk subscribe Kompas TV Tenggarong, dan juga jangan lupa follow akun Instagramnya. Dan jangan lupa juga nih videonya ditonton, di komen dan di like, harus. Oke deh Karida. Oke deh. Dadah semuanya. Kita pamit, bye-bye. Sampai jumpa.